Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu profesi dai, yang beranggotakan pertama saya Zahra Rifi Aulia Rahma sebagai moderator, dan rekan-rekan saya, pertama Bunga Sri Wahyuni sebagai pemateri pertama, yang kedua Winda Zahra Karisma sebagai pemateri kedua, Tiara Despianti sebagai pemateri ketiga, dan Vira Gusni sebagai pemateri keempat. Baiklah, tanpa berlama-lama, saya pemateri pertama akan disampaikan kepada Bunga. Kepada Bunga, saya persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator atas waktunya. Materi pertama yaitu pengertian profesi dai. Dai adalah seorang yang pekerjaannya berdakwah. Melalui kegiatan dakwah, para dai menyebarluaskan ajaran agama. Dengan kata lain, dai adalah orang yang mengajak orang kepada orang lain baik secara langsung atau tidak langsung melalui lisan atau perbuatan untuk mengajarkan ajaran Islam atau menyebarluaskan ajaran Islam. Melakukan perubahan ke kondisi yang lebih baik menurut Islam. Dai berasal dari kata bahasa Arab yang merupakan bentuk fa'il dari kata dai, da'a yad'u dakwatan dai, sehingga dai memiliki arti orang yang melakukan dakwah atau menyampaikan pesan kepada orang lain. Bahasanya itu materi kedua. Materi kedua yaitu karakteristik dai. Yang pertama yaitu pengetahuan agama. Seorang dai harus memiliki pengetahuan agama yang mendalam dan komprehensif. Yang kedua yaitu keterampilan dakwah. Dai harus memiliki keterampilan dalam berdakwah baik melalui ceramah, tulisan maupun media sosial. Yang ketiga yaitu memiliki etika. Profesi dai juga melibatkan etika yang tinggi. Mereka harus menjaga integritas, kejujuran, dan moralitas dalam setiap tindakan dan perkataan mereka. Yang keempat yaitu pelatihan dan pendidikan. Seorang dai biasanya mengikuti pendidikan formal maupun non formal dalam bidang keagamaan. Mereka harus terus-menerus belajar dan mengembangkan pengetahuan mereka. Yang kelima yaitu pelayanan masyarakat. Profesi dai bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal agama. Yang keenam yaitu komitmen dan kesabaran. Menjadi seorang dai membutuhkan komitmen yang tinggi dan kesabaran yang dalam berinteraksi dengan masyarakat. Yang ketujuh yaitu kemampuan berkomunikasi. Seorang dai harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Yang kedelapan yaitu kemampuan beradaptasi. Profesi dai seringkali menghadapi berbagai situasi dan tantangan yang berbeda. Oleh karena itu, mereka perlu memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan masyarakat yang mereka layani. Yang kesembilan yaitu empati dan keterbukaan. Dai perlu memiliki empati terhadap kondisi dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Sekian penyampaian materi saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan kepada Winda. Kepada Winda, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini saya ingin menyampaikan materi mengenai lingkup kerja dari profesi dai. Yang pertama yaitu menyampaikan ceramah dan khotbah. Seorang dai seringkali bertugas untuk memberikan ceramah dan khotbah di masjid, majelis taklim, acara keagamaan. Mereka menyampaikan pesan-pesan agama kepada jamaah dengan tujuan memberikan pemahaman yang benar tentang ajaran agama. Yang kedua itu mengajar dan memberikan bimbingan. Profesi dai juga melibatkan kegiatan mengajar dan memberikan bimbingan agama kepada individu atau kelompok. Yang ketiga yaitu menulis dan mengelola konten keagamaan. Dai juga dapat menyalurkan dakwahnya melalui tulisan di media sosial, dan mereka dapat menulis artikel atau buku sehingga dapat dibaca oleh jamaahnya. Yang keempat yaitu mengorganisir acara keagamaan. Sebagai seorang dai, mereka juga dapat terlibat dalam mengorganisir acara keagamaan seperti pengajian, seminar, atau workshop keagamaan. Yang kelima yaitu memberikan konseling dan bimbingan spiritual. Profesi dai juga melibatkan pemberian konseling dan bimbingan spiritual kepada individu yang membutuhkan. Karena dai dapat menyelesaikan masalah keagamaan dan memberikan dukungan moral. Yang keenam yaitu mengembangkan program dakwah dan pendidikan agama. Seorang dai juga dapat terlibat dalam pengembangan program dakwah dan pendidikan agama yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan moralitas masyarakat.
Yang ketujuh yaitu mengelola program sosial dan kemanusiaan. Seorang dai juga dapat terlibat dalam mengelola program-program sosial dan kemanusiaan yang berbasis pada nilai-nilai agama. Yang ke-8 yaitu mengembangkan materi dakwah dan pendidikan agama. Seorang dai juga dapat bertanggung jawab untuk mengembangkan materi dakwah dan pendidikan agama yang relevan dengan dan menarik. Materi selanjutnya yaitu peserta didik dari profesi dai. Yang pertama yaitu pelajar dan mahasiswa. Karena banyaknya minat dari pelajar dan mahasiswa yang tertarik untuk mempelajari ilmu agama dan untuk mengembangkan kemampuan dakwah mereka. Yang kedua yaitu pegawai dan profesional. Individu yang sudah bekerja atau memiliki profesi tertentu juga dapat menjadi peserta didik dari profesi dai. Yang ketiga yaitu masyarakat umum. Masyarakat umum memiliki keinginan untuk mendalami agama Islam dan berperan aktif dalam kegiatan keagamaan juga dapat menjadi peserta didik dari profesi dai. Yang keempat yaitu aktivis keagamaan. Aktivis keagamaan yang peduli terhadap nilai-nilai agama dan ingin memberikan kontribusi dalam memperkuat kehidupan keagamaan masyarakat. Yang kelima yaitu komunitas keagamaan. Anggota komunitas keagamaan seperti majelis taklim, lembaga dakwah, atau organisasi keagamaan lainnya juga dapat menjadi peserta didik dari profesi dai. Yang keenam yaitu ulama dan pendeta. Karena ulama dan pendeta dari agama lain juga memiliki minat untuk memahami agama Islam lebih dalam. Yang ketujuh yaitu mubalik dan pendakwah. Para mubalik dan pendakwah yang sudah aktif dalam menyebarkan agama Islam, namun ingin meningkatkan kemampuan dakwah dan agamanya. Yang ke-8 yaitu masyarakat non-muslim. Karena individu dari latar belakang non-muslim juga dapat tertarik pada pembelajaran ke agama Islam. Hingga 9 yaitu penggiat sosial dan kemanusiaan. Penggiat sosial dan kemanusiaan yang peduli terhadap masalah sosial dan kemanusiaan juga dapat menjadi peserta didik dari profesi dai. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Tiara. Kepada Tiara, saya persilahkan. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Selanjutnya mekanisme kerja dai. Yang pertama, studi dan pendidikan keagamaan. Tahap awal dalam profesi dai adalah menempuh studi dan pendidikan keagamaan yang mendalam. Yang kedua, penyusunan materi dakwah. Dai perlu menyusun materi dakwah yang relevan, menarik, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Yang ketiga, pelaksanaan dakwah dan kegiatan keagamaan. Melaksanakan kegiatan dakwah dan keagamaan seperti ceramah, khutbah, pengajian, seminar, workshop, atau acara keagamaan lainnya. Yang keempat, interaksi dan konseling. Seorang dai juga perlu berinteraksi dengan masyarakat, mendengarkan masalah-masalah yang dihadapi, dan memberikan konseling atau bimbingan spiritual kepada individu yang membutuhkan. Yang kelima, mengelola program keagamaan. Dai juga dapat terlibat dalam mengelola program keagamaan seperti kursus agama, program pendidikan keagamaan, atau acara dakwah yang bertujuan untuk memperkuat pemahaman agama dan moralitas masyarakat. Yang keenam, evaluasi dan pengembangan diri. Seorang dai perlu melakukan evaluasi terhadap kinerja dakwahnya, menerima umpan balik dari masyarakat, dan terus mengembangkan diri dalam bidang keagamaan. Yang ketujuh, kolaborasi dan jaringan. Dai juga perlu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak seperti lembaga keagamaan, organisasi masyarakat, atau pemerintah. Selanjutnya, implementasi dalam merencanakan dai. Yang pertama, menetapkan tujuan dan visi. Langkah pertama dalam merencanakan profesi dai adalah menetapkan tujuan dan visi yang jelas. Yang kedua, ada pendidikan dan pelatihan. Pastikan untuk menempuh pendidikan keagamaan yang mendalam, mengikuti kursus agama, seminar dakwah, atau pelatihan lainnya. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan dakwah. Pelajari berbagai teknik dakwah yang efektif, seperti cara menyampaikan ceramah yang menarik, menuliskan konten keagamaan yang inspiratif, atau menggunakan media sosial untuk menyebarkan pesan agama. Yang keempat, membangun jaringan. Jalin hubungan dan jaringan dengan para ulama, pendakwah, atau tokoh agama lainnya. Yang kelima, menyusun rencana dakwah. Buatlah rencana dakwah yang terstruktur dan terukur. Yang keenam, mengelola waktu dan sumber daya. Manajemen waktu dan sumber daya sangat penting dalam profesi dai.
rencanakan jadwal dengan baik, alokasikan sumber daya yang tepat untuk setiap kegiatan dakwah, dan pastikan untuk mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas dalam menyebarkan pesan agama. Dan yang terakhir ada evaluasi dan pengembangan diri. Lakukan evaluasi terhadap kinerja dakwah secara berkala, terima umpan balik dari masyarakat, refleksikan kekuatan dan kelemahan, dan teruslah mengembangkan diri dalam bidang keagamaan. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan kepada Vira. Kepada Vira, saya persilakan. Baik, materi selanjutnya yaitu melaksanakan profesi dai. Yang pertama yaitu menyampaikan dan khutbah. Seorang dai dapat memulai melakukan profesi yang khutbah di masjid, majelis acara keagamaan atau tempat lain membutuhkan memberikan bimbingan. Dai juga dapat melaksanakan profesi dengan mengajar dan memberikan bimbingan agama kepada individu atau kelompok. Yang ketiga yaitu menulis dan mengelola konten keagamaan. Seorang dai dapat menyebarkan dakwah melalui tulisan, media sosial, atau platform online lainnya. Yang keempat yaitu mengorganisir acara keagamaan. Profesi dai melibatkan pengorganisasian acara keagamaan seperti pengajian, seminar, workshop, atau acara dakwah lainnya. Yang kelima yaitu memberikan konseling dan bimbingan spiritual. Seorang dai juga dapat melaksanakan profesi dengan memberikan konseling dan bimbingan spiritual kepada individu yang membutuhkan. Yang keenam yaitu mengembangkan program dakwah dan pendidikan agama. Seorang dai dapat terlibat dalam pengembangan program dakwah dan pendidikan agama yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman keagamaan dan moralitas masyarakat. Yang ketujuh yaitu kolaborasi dan kemitraan. Profesi dai juga melibatkan kerjasama dengan berbagai pihak termasuk lembaga keagamaan, organisasi masyarakat, dan pemerintah. Materi selanjutnya yaitu mengevaluasi profesi dai dan tindak lanjut. Yang pertama yaitu evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja dai melibatkan penilaian terhadap pencapaian tujuan, efektivitas, dan efisien dalam melaksanakan tugas dakwah. Yang kedua yaitu evaluasi dampak. Evaluasi dampak profesi dai melibatkan oleh seorang dai identifikasi kelemahan dan area yang perlu ditingkatkan dalam profesi dai. Yang keempat yaitu perbaikan dan pengembangan. Berdasarkan hasil evaluasi, lakukan perbaikan dan pengembangan dalam profesi dai. Yang kelima yaitu tindak lanjut. Setelah melakukan evaluasi dan perbaikan, lakukan tindak lanjut untuk memastikan implementasi dari perbaikan yang telah dilakukan. Yang keenam yaitu kolaborasi dan sharing best practices. Yaitu dai dapat melakukan kolaborasi dengan sesama dai, lembaga keagamaan, atau organisasi dakwah lainnya untuk berbagai pengalaman, best practices, dan strategi yang berhasil dalam melakukan profesi dai. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, hasil pemaparan materi tadi, kami dapat memberikan kesimpulan, yaitu profesi dai merupakan peran penting dalam menyebarkan nilai-nilai agama, memberikan pencerahan spiritual, dan memperkuat kehidupan keagamaan masyarakat. Seorang dai perlu memiliki pengetahuan agama yang mendalam, keterampilan dakwah yang efektif, etika profesi yang tinggi, serta kemampuan berkomunikasi, beradaptasi, dan berkolaborasi dengan baik. Selain itu, seorang dai juga perlu memiliki empati, konsistensi, kredibilitas, dan komitmen yang tinggi dalam pekerjaan. Baiklah, itu saja pemaparan materi ataupun presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata ataupun kalimat, saya mohon maaf.
Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.